Pernikahan bukanlah akhir dari sebuah pencarian, melainkan sebuah fajar yang menelanjangi kenyataan. Selama masa beralaskan romansa purba, dua manusia saling memandang melalui lensa eros. Sebuah ruang di mana keindahan diagungkan dan cacat celah disamarkan oleh kabut dopamin. Pada masa itu, mereka tidak sedang mencintai manusia seutuhnya, melainkan sedang jatuh cinta pada proyeksi ideal yang mereka ciptakan sendiri. Kencan adalah ucapan perayaan topeng, sebuah seni manajemen kesan yang indah namun rapuh. Namun ketika janji suci diucapkan dan pintu rumah domestik dikunci, berakhirlah teater estetika tersebut. Pernikahan menggeser panggung dari ruang rekreasi yang penuh tawa menjadi ruang eksistensial yang penuh. Disinilah terjadi dekonstruksi ekspektasi. Ketika ilusi menemukan realitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di alunan fiksi malam. Video kali ini membahas mengapa pasangan seolah berubah atau sifat aslinya baru keluar setelah menikah. Secara psikologis dan ilmiah, ada beberapa alasan utama mengapa watak asli pasangan terlihat jauh lebih jelas setelah pernikahan dibandingkan saat masa pendekatan atau PDKT. Pertama, berakhirnya fase limerence atau mabuk cinta. Saat pertama kali bertemu dan kencan, otak manusia dibanjiri oleh neurokimia seperti dopamin, oksitosin, dan norepin. Fase ini dalam psikologi sering disebut sebagai limerence atau fase bulan madu. Hormon-hormon ini secara alami menyaring kekurangan pasangan dan memperbesar kelebihannya. Kita cenderung mengabaikan lampu merah karena otak sedang dalam kondisi mabuk asmara. Kapan berakhir? Riset menunjukkan fase hormonal ini biasanya bertahan antara 6 bulan hingga 2 tahun. Setelah menikah, kadar hormon ini menormal, kacamata kuda itu lepas, dan Anda mulai melihat pasangan secara objektif apa adanya. Contoh kecil yang sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sering menjadi bahan curhatan di kemudian hari adalah mengenai kebiasaan finansial dan gaya hidup. Mari kita ambil contoh karakter Asep dan Siti saat masih pacaran dan setelah menikah. Saat pacaran, kondisi mabuk asmara. Setiap kali mereka berkencan di akhir pekan, Asep selalu royal. Dia suka mentraktir Siti di restoran mahal. Tiba-tiba membelikan bunga kesukaan Siti atau membelikan hadiah-hadiah kecil tanpa alasan. Padahal Siti tahu gajinya Asep itu pas-pasan. Fakta objektif, Asep sebenarnya impulsif, tidak punya tabungan, dan memiliki manajemen keuangan yang buruk demi gengsi. Otak Siti menyaring kekurangan itu dan mengubahnya menjadi kelebihan yang romantis. Siti mengabaikan lampu merah tersebut dan membatin. Ya ampun, dia royal banget sama aku. Dia tipe cowok yang rela berkorban dan pingin selalu bikin pasangannya bahagia. Beruntung banget aku punya cowok semurah hati ini. Siti menutup mata dan kenyataan bahwa Asep sering menggesek kartu kredit atau meminjam uang temannya di akhir bulan. Karena yang fokus di mata Siti hanyalah dia memperlakukan aku bak ratu. Setelah menikah, kacamata kuda itu lepas. Mereka tinggal satu rumah, mengelola satu dompet, dan harus membayar banyak cicilan serta tagihan bulanan bersama. Hormon asmara mereda dan realitas dimulai. Asep tetap melakukan kebiasaan lamanya, impulsif, memberi barang yang mahal, sering nongkrong menghabiskan uang, dan tidak mau mencatat pengeluaran. Sifat yang dulu dianggap royal dan romantis, sekarang terlihat jelas watak aslinya, boros, tidak bertanggung jawab, dan tidak memikirkan masa depan keluarga. Siti baru menyadari bahwa lampu merah yang dulu dia abaikan saat pacaran kini menjelma menjadi masalah besar yang memicu pertengkaran setiap bulan. Kedua, efek pencitraan terbaik. Saat kencan,
Kedua belah pihak sadar bahwa mereka sedang dinilai. Secara sadar maupun tidak, manusia akan melakukan impression management atau manajemen kesan. Seseorang akan menampilkan versi terbaik dari dirinya, memakai baju terbaik, menahan amarah, lebih murah hati, dan menyembunyikan kebiasaan buruk. Pertemuan pun hanya terjadi dalam durasi singkat, misalnya 2 atau 4 jam. Setelah menikah, mustahil mempertahankan topeng atau energi terbaik tersebut selama 24 jam sehari, 7 hari, seminggu. Lelah bekerja, kurang tidur, dan rutinitas rumah tangga memaksa seseorang kembali ke mode aslinya. Contoh nyata yang sangat relate dalam kehidupan sehari-hari mengenai pencitraan terbaik adalah tentang bagaimana seseorang mengelola emosi, kemarahan, dan tingkat kesabarannya. Mari kita lihat contoh pasangan bernama Rian dan Dina. Saat masih pacaran, Rian selalu memposisikan dirinya sebagai pria yang cool, sangat penyabar, dewasa, dan tidak mudah marah. Suatu hari saat mau jemput Dina, jalanan macet total, lalu ban mobil Rian bocor. Ditambah Dina terlambat siap-siap selama 1 jam. Karena sadar sedang dinilai dan energinya masih penuh untuk memikat Dina, Rian menahan semua rasa kesal di dadanya. Saat bertemu Dina, dia tetap tersenyum manis dan berkata, "Nggak apa-apa kok sayang. Aku ngerti jalanan emang lagi parah banget hari ini. Yang penting kamu aman." Dina merasa Rian adalah pria idaman yang luar biasa sabar dan berjiwa besar. Mengapa ini terjadi? Karena Rian hanya perlu menahan emosinya selama 3-4 jam durasi kencan itu saja. Setelah mengantar Dina pulang, Rian bisa meluapkan kekesalannya sendirian di dalam kamar, memaki kemacetan, atau bahkan lebih dari itu. Panggung realitas 24/7. Setelah menikah, Rian dan Dina tinggal satu atap. Topeng kesabaran tanpa batas itu perlahan-lahan runtuh karena tidak ada manusia yang bisa berpura-pura menjadi malaikat selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu di bawah tekanan hidup yang nyata. Rian baru pulang kerja dalam kondisi sangat lelah setelah dimarahi bos di kantor. Sampai di rumah berantakan, anak menangis, dan Dina belum sempat memasak makan malam karena sibuk mengurus urusan lain. Watak asli yang keluar. Rian tidak lagi bisa tersenyum sabar seperti saat kencan dulu. Dia langsung menyalakan mode aslinya. Saat stres, wajahnya menekuk. Dia membanting pintu, mengomel panjang pendek, atau sengaja mendiamkan Dina semalaman. Dina syok dan merasa tertipu. Dia pun berkata, "Kok dia sekarang jadi gampang marah dan sensitif banget? Dulu waktu pacaran gak pernah kayak gini. Dia tuh sabar banget, beda sama yang sekarang." Kenapa ini sangat relate? Di dunia nyata, pasangan kita sengaja menjadi penipu ulung. Ini adalah mekanisme alami manusia. Saat kencan, kita seperti akun Instagram yang penuh filter. Kita hanya memamerkan sudut-sudut terbaik dari kepribadian kita. Namun setelah menikah, kita harus hidup dengan real life-nya. Kita dipaksa melihat pasangan saat mereka berada di titik terendahnya. Saat lapar, saat kurang tidur, atau saat bokeh, atau saat menghadapi tekanan hidup yang bertubi-tubi. Disitulah sifat asli dalam mengelola emosi akan langsung terlihat jelas. Ketiga, pergeseran dari saling memikat menjadi saling berbagi ruang. Hubungan saat pacaran dan menikah memiliki struktur yang sangat berbeda. Ketika pacaran, fokusnya adalah rekreasi, romansa, dan bersenang-senang. Konflik yang muncul biasanya dangkal. Dan ketika menikah, fokusnya berubah menjadi kolaborasi domestik dan finansial. Anda tidak hanya berbagi cinta, tapi juga berbagi tagihan listrik, cicilan, urusan dapur, hingga cara melipat baju. Tekanan realitas ini memicu munculnya sifat asli
seperti bagaimana seseorang merespon stres, mengelola uang, atau mengatasi frustasi. Contoh yang paling relate dan sering menjadi pemicu perang dingin di awal pernikahan akibat pergeseran ini adalah tentang ritual pagi hari dan pembagian teritori di kamar mandi atau kamar tidur. Mari kita lihat perubahan drastis yang dialami oleh pasangan bernama Faris dan Alia. Pada masa saling memikat, mereka fokus pada estetika. Saat masih pacaran, setiap pertemuan adalah sebuah proyek estetika yang direncanakan. Fokus mereka adalah bagaimana caranya terlihat menawan di mata satu sama lain. Sebelum menjemput Alia, Faris akan mandi sampai bersih, memakai parfum terbaik dan memastikan mobilnya rapi. Alia pun berdandan 1 jam sebelumnya agar tampil cantik sempurna. Pertemuan mereka diisi dengan makan malam, mengobrol dalam suasana kafe yang nyaman, dan saling melempar pujian. Hubungan terasa sangat magis karena fungsinya memang untuk rekreasi dan saling memikat. Ketika masa saling berbagi ruang, fokus pada logistik dan fungsi. Begitu menikah, magisnya kafe berganti menjadi realitas dinding rumah yang sama. Mereka tidak lagi bertemu untuk berkencan, tapi hidup bersama untuk mengelola rumah tangga. Disinilah pergeseran ruang itu memicu benturan watak asli. Jam 6 pagi, mereka berdua harus bersiap pergi kerja. Kamar mandi cuma 1. Sifat asli yang dulu tidak pernah terlihat saat kencan kini langsung keluar di ruang yang sempit itu. Faris baru tahu kalau Alia sedang berdandan atau mandi sangat lama, menghabiskan jatah waktu Faris. Faris juga kaget melihat meja rias yang dulu rapi di kosan Alia kini penuh dengan botol skincare yang berserakan tanpa tutup. Alia baru tahu kalau Faris punya kebiasaan buruk, suka menaruh handuk basah di atas kasur, membiarkan lantai kamar mandi becek, dan kalau mencukur jenggot, sisa rambutnya dibiarkan berserakan di wastafel. Dulu saat pacaran, konflik mereka mungkin seputar, "Kenapa kamu lama balas chat?" Sekarang, setelah berbagi ruang, konfliknya bergeser menjadi logistik domestik. "Kenapa kamu gak pernah bisa naruh baju kotor di keranjangnya langsung?" Atau, Bisa nggak gantian mandinya? Aku telat rapat nih. kenapa ini sangat relate? Pergeseran dari saling memikat menjadi saling berbagi ruang, mengubah pasangan dari status tamu kehormatan menjadi teman sekamar. Saat pacaran, Anda adalah tamu. Anda menjaga sikap dan pasangan Anda menyediakan lingkungan yang menyenangkan untuk Anda. Setelah menikah, Anda adalah pemilik rumah bersama. Kamar tidur dan kamar mandi bukan lagi tempat romantis, melainkan fasilitas bersama yang harus dikelola. Watak asli seperti tingkat keegoisan, kepedulian pada kenyamanan orang lain, hingga kerapian seseorang tidak akan pernah teruji saat kencan di mall. Sifat-sifat itu baru benar-benar diuji ketika dua kepala harus berebut ruang, waktu, dan energi di dalam satu atap yang sama setiap harinya. Keempat, tingginya rasa aman. Bagi sebagian orang, pernikahan memberikan kepastian hukum dan sosial bahwa pasangan tidak akan pergi kemana-mana lagi. Sisi positifnya, ini memberikan kenyamanan emosional yang dalam. Sisi negatifnya, rasa aman ini terkadang membuat seseorang berhenti berwelas asih atau menjaga sikap. Mereka merasa tidak perlu lagi berjuang keras untuk memikat pasangannya, sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk yang dulu disembunyikan kini ditunjukkan tanpa rasa cemas. Contoh nyata mengenai dampak tingginya rasa aman yang kebablasan setelah menikah adalah tentang perubahan penampilan, hilangnya kebiasaan memuji, dan sikap acuh tak acuh. Dalam kehidupan nyata, fenomena ini sering diistilahkan oleh para pasangan sebagai kondisi di mana salah satu pihak sudah lepas kemudi karena merasa ikan di dalam jaring tidak perlu diberi umpan lagi. Mari kita lihat contoh pasangan nyata yang sangat sering terjadi. Sebut saja Dedi dan Rina. Saat pacaran,
Dedi selalu merasa ada kompetisi. Dia tahu Rina adalah wanita yang menarik dan bisa saja didekati oleh pria lain jika dia tidak menjaga sikap. Karena rasa aman belum 100%, Dedi sangat menjaga kualitas dirinya. Setiap mau bertemu Rina, Dedi selalu potong rambut rapi, memakai parfum, mengenakan baju terbaik, dan rajin olahraga agar badannya profesional. Dia juga sangat peka. Jika Rina potong rambut atau memakai baju baru, Dedi akan langsung memuji. Kamu cantik banget hari ini. Dedi melakukan ini karena sadar status mereka baru pacaran. Belum ada jaminan Rina akan menjadi miliknya selamanya. Setelah menikah selama 3 tahun, rasa aman Dedi berada di level maksimal. Ada kepastian hukum, agama, dan sosial bahwa Rina adalah istrinya yang tidak akan pergi begitu saja. Rasa aman yang sangat tinggi ini tanpa sadar membuat Dedi berhenti berusaha. Dedi mulai abai dengan penampilan. Dia sering memakai kaos singlet yang sudah melar dan celana pendek robek berhari-hari di depan Rina. Dia berhenti berolahraga, perutnya mulai membuncit, dan dia tidak lagi memikirkan aroma tubuhnya saat berada di kasur bersama istri. Ketika Rina berdandan atau memakai baju baru di rumah untuk menyenangkan Dedi, Dedi bahkan tidak menoleh dari layar ponselnya. Saat Rina protes, "Kok kamu sekarang gak pernah puji aku lagi sih?" Dedi dengan santai menjawab, Lah, kan kita udah nikah, udah sah. Lagian mau tuh berpesona ke siapa lagi sih? Kayak orang baru kenal aja. Kenapa ini sangat relate dengan kehidupan nyata? Tingginya rasa aman setelah menikah ibarat pisau bermata dua. Pasangan merasa sangat nyaman menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Rumah menjadi tempat paling aman untuk melepas lelah. Rasa aman ini sering mematikan insting manusia untuk merawat hubungan. Banyak pasangan di dunia nyata curhat bahwa setelah menikah, pasangannya berubah menjadi cuek, tidak romantis, dan malas merawat diri, baik secara fisik maupun sikap. Mereka merasa tidak perlu lagi merayu, tidak perlu lagi mengalah saat bertengkar, atau tidak perlu lagi mengucapkan terima kasih dan tolong. Watak asli yang malas repot ini keluar karena mereka tahu, seburuk apapun kelakuan mereka di rumah, pasangannya tidak akan bisa langsung berkemas dan pergi begitu saja seperti saat masih pacaran dulu. Kepastian status pernikahan secara ironis terkadang membuat orang berhenti berjuang. Kelima, sifat yang dulu dianggap lucu kini menjadi mengganggu. Ada konsep psikologi yang disebut fatal attraction atau daya tarik fatal. Seringkali sifat yang membuat kita tertarik pada pasangan di awal adalah sifat yang sama membuat kita kesal setelah menikah. Contoh, dulu saat kencan Anda menyukai dia karena sifatnya yang santai dan cuek atau terasa menenangkan. Namun setelah menikah, sifat santai tersebut baru terlihat jelas sebagai sifat tidak berinisiatif dan malas ketika dihadapkan pada urusan rumah tangga. Contoh nyata yang sangat sering terjadi dalam kehidupan pernikahan mengenai konsep fatal attraction atau daya tarik fatal, di mana sifat yang dulu bikin jatuh cinta malah jadi pemicu perang dunia di rumah, adalah tentang perbedaan watak antara si spontan yang seru dan si perencana yang rapi. Mari kita lihat contoh pasangan di kehidupan nyata. Sebut saja Bimo dan Tika. Ketika pacaran, Lucu dan gemes banget. saat masih pacaran, Tika adalah seorang wanita yang sangat teratur, perfeksionis, dan hidupnya penuh jadwal. Sementara Bimo adalah pria yang sangat santai, cuek, spontan, dan pelupa. Di masa-masa kencan, Tika merasa sifat Bimo ini sangat menarik dan menghibur. Bimo sering lupa membawa dompet, lupa jalan menuju restoran, atau tiba-tiba mengajak Tika pergi ke luar kota jam 10 malam tanpa rencana. Pandangan Tika saat itu, Tika menganggap kebiasaan pelupa dan spontan Bimo itu lucu, gemesin, dan bikin hidup lebih berwarna. Dia tuh orangnya seru banget,
hidupnya tanpa beban. Jadi melengkapi aku yang kaku dan gampang stres ini. Namun ketika menikah, lama-lama bikin darah tinggi. Begitu menikah, mereka harus mengelola hidup bersama, mengurus rumah, membayar tagihan tepat waktu, hingga mempersiapkan kebutuhan anak. Sifat Bimo yang dulu dianggap lucu dan gemesin, itu kini bergeser menjadi sumber bencana di mata Tika. Momen realitas domestik. Bimo lupa membayar tagihan listrik sampai ada surat peringatan pemutusan. Tika panik, sedangkan Bimo dengan santai bilang, Tinggal bayar nanti sore, beres kan? saat mau pergi liburan membawa bayi, Bimo baru ingat kalau dia lupa menaruh kunci mobil atau lupa memesan tiket hotel di hari H. Karena prinsip hidupnya yang Gampang, tar, gimana nanti? Tika tidak lagi melihat Bimo sebagai pria yang seru dan santai, melainkan sebagai suami yang tidak bertanggung jawab, kekanak-kanakan, ceroboh, dan tidak bisa diandalkan. Sifat pelupa Bimo yang dulu bikin Tika tertawa geli saat pacaran, kini membuat Tika harus mengelus dada menahan amarah setiap hari. Kenapa ini sangat relate? Dalam kehidupan nyata, ini terjadi karena konteks hubungan yang berubah total. Saat pacaran, sifat cuek dan spontan itu berfungsi sebagai hiburan dari rutinitas hidup yang membosankan. Konsekuensi dari sifat pelupa pasangan pun belum berdampak langsung pada hidup kita. Setelah menikah, sifat cuek dan pelupa itu berubah menjadi beban tambahan. Ketika salah satu pihak terlalu santai, pihak yang lain terpaksa harus berpikir 2 kali lebih keras untuk menjaga rumah tangga tetap berjalan dengan benar. Itulah mengapa banyak pasangan yang setelah beberapa tahun menikah kerap bertengkar hebat, hanya karena hal-hal yang dulu sebenarnya membuat mereka jatuh cinta. Konteks hidup bersama mengubah komedi menjadi tragedi sehari-hari. Yuk, mari kita bergeser dari teori psikologi ke medan perang alias curhatan nyata para pasangan di forum diskusi, ruang konseling, hingga media sosial. Sudut pandangnya menjadi jauh lebih membumi, detail, dan seringkali kocak sekaligus tragis. Berikut adalah rangkuman alasan versi curhatan kenapa sifat asli pasangan baru kelihatan jelas setelah menikah. Pertama, sihir yang mengubah pasangan. Saat pacaran, obrolannya adalah kamu mau makan di mana. Setelah menikah, obrolannya berubah menjadi siapa yang belum buang sampah. Banyak istri atau suami yang kaget karena baru tahu pasangannya ternyata sangat jorok, malas, atau punya standar kebersihan yang bertolak belakang. Watak asli seperti tingkat keegoisan atau kemalasan baru terlihat jelas saat dihadapkan pada tugas-tugas sepele seperti mencuci piring, menaruh baju kotor, atau menutup rapat pasta gigi. Kedua, sifat asli pelit, PS royal yang baru terbuka. Saat kencan, pengeluaran itu sifatnya sukarela dan seringkali untuk bersenang-senang atau makan enak, nonton, membeli hadiah, dan lain-lain. Begitu menikah dan dompet menyatu atau harus berbagi tagihan, watak asli terkait finansial langsung telanjang bulat. Muncul curhatan tentang pasangan yang ternyata sangat perhitungan bahkan untuk urusan pembalut atau sayur. Pasangan yang impulsif belanja diam-diam atau pasangan yang ternyata punya utang tersembunyi. Ketiga, hilangnya ruang free part. Saat pacaran, kalau sedang kesal atau bertengkar, masing-masing bisa pulang ke rumah sendiri, tidur dan merenung atau mendinginkan kepala. Setelah menikah, Anda tidak bisa pulang kemana-mana karena rumahnya sama. Disinilah watak asli saat menghadapi konflik kelihatan. Ada pasangan yang baru ketahuan kalau marah suka mendiamkan berhari-hari. Ada yang kalau tidur mendengkur sangat keras sampai bikin stres. Atau ada yang moodnya sangat berantakan di pagi hari sebelum minum kopi. Keempat, campur tangan keluarga besar dan sisi anak mami.
Ini adalah salah satu topik curhatan paling nomor satu di Indonesia. Saat kencan, hubungan hanya melibatkan dua orang. Setelah menikah, watak asli seseorang sebagai anak atau anggota keluarga aslinya akan keluar. Banyak pasangan kaget karena ternyata suaminya adalah anak mami yang tidak bisa mengambil keputusan tanpa ibunya, atau istrinya yang terlalu mendengarkan omongan saudaranya dibanding suaminya sendiri. Sifat tidak mandiri ini jarang sekali terlihat saat kencan. Kelima, manajemen stres dan mood survival. Kencan adalah kondisi tanpa tekanan. Menikah adalah kondisi penuh tekanan. Mengurus anak sakit, token listrik habis, cicilan rumah, lelah bekerja. Manusia baru terlihat watak aslinya saat mereka stres atau lelah. Banyak pasangan curhat bahwa sebelum menikah, pasangannya terlihat sangat penyabar. Namun begitu menghadapi tekanan hidup rumah tangga, baru ketahuan kalau pasangannya ternyata sumbunya pendek, atau mudah marah, panikan, atau justru lepas tangan dan kabur main game seharian saat ada masalah. Jadi, sifat pasangan mana yang lebih cocok dengan pasanganmu? Jika itu terjadi, maka aku akan katakan sabarlah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini agar lebih berkembang lagi.